ketika Rasulullah wafat, itu tidak ada yang mengurusi jenazahnya kecuali keluarga. Ya. Jadi ada Ali, ada Hasan, Husain, Fatimah gitu kan. Sedangkan yang lain, termasuk Abu Bakar dan Umar, itu justru tiba-tiba memproklamirkan sebagai khalifah. Sedangkan jasad Nabi belum disemayamkan. Dalam situasi bersedih berkabung, tiba-tiba sedang bicarakan. Oke. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah. Ini kan secara psikologis ya, ada emosi yang tidak bisa dibendung ya. Betul. Ini bapak saya belum disemayamkan, ternyata mereka sudah meributkan kekuasaan. Betul. Tapi itu ada ceritanya sendiri dan itu bisa dibenarkan. Kenapa akhirnya Bukan dalam salah situasi itu Abu Bakar dan Umar. Mereka berbicara politik begitu ya? Ya, itu ada ceritanya sendiri lah ya. Tetapi dari pihak keluarga, Siti Fatimah sangat terpukul. Ya. Ditambah ketika Abu Bakar itu bilang bahwa Nabi tidak mewarisi harta benda. Semua harta benda tinggalan Nabi itu diambil oleh negara. Karena Abu Bakar menyebutkan hadis bahwa Nabi itu tidak meninggalkan harta benda kecuali ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, semua harta bendanya diambil negara, tambah kesel dong. Iya dong. Gitu kan. Betul. Makanya dua orang yang tidak pernah baiat kepada Abu Bakar saat itu, saat Abu Bakar masih hidup adalah Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Siti Fatimah tidak pernah membaiat Abu Bakar. Mengakui bahwa Abu Bakar sebagai khalifah. Sayyidina Ali sebagai suaminya ikut berempati kepada Siti Fatimah sehingga Ali pun tidak pernah berbaiat kepada Abu Bakar di masa Fatimah masih hidup. Oke. 6 bulan kemudian Siti Fatimah wafat, barulah Sayyidina Ali baiat kepada Abu Bakar. Itu untuk bentuk penghargaan kepada Siti Fatimah. Kepada Siti Fatimah. Jadi menghargai perasaan putri Rasulullah. Yang pernah kecewa begitulah ya. Ya. Nah, dari sudut pandang orang Syiah, Abu Bakar itu dipandang sebagai orang yang merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib. Umar kenapa? Umar itu adalah yang pertama kali membaiat Abu Bakar. Oke. Yang mengacungkan atau mendeklarasikan begitu. Yang mengajukan nama Abu Bakar mengusung gitu ya. Yang mengusung adalah Umar. Dan Umar adalah pertama kali yang membaiat menjabat tangan Abu Bakar sehingga yang lain juga ikutan gitu. Makanya dianggap sebagai dua berhala suku Quraisy katanya gitu kan. Bahasanya macam-macam lah. Iya. Kenapa Ali layak sebagai khalifah menurut mereka? Karena ada hadis peristiwanya di Ghadir Qum ya. Itu menurut versi mereka ya. Itu mengatakan man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Rasulullah bilang begitu. Barang siapa yang aku menjadi pemimpinnya, maka Ali juga pemimpinnya. Dalil itu digunakan sebagai kepantasan Ali. Ali pantas menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Gitu. Oke. Man kuntu maulahu fa aliyun maulahu. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai majikannya, sebagai tuannya, maka berarti juga menjadikan Ali sebagai tuannya juga. Ya. Walaupun itu bisa dibantah dengan beberapa fakta yang lain bahwa Nabi Muhammad memuji itu bukan hanya ke Ali. Betul. Ke Umar juga memuji, ke Abu Bakar memuji gitu kan.